Guys, siang. Jadi hari ini ya vlog baru, tapi nanti aku gabungin jadi satu. Dan sorry guys, baju aku hari ini Valentine ya. Padahal ini belum, maksudnya hari Valentine-nya udah lewat lama. Tapi hari ini aku pakai baju ini. Kenapa? Karena aku pakai baju ini. Jadi ceritanya baju ini adalah baju Valentine seragam aku sama bestie aku. Ini dia fotonya guys, yang ini. Jadi namanya Mala. Jadi kami bikin baju couple-an gitu Valentine waktu itu 2023 kalau nggak salah ya guys. Dari 2023 atau 2024 ya. Yes, 2023 kami bikin baju couple beginian, bikin hadiah-hadiahan, kado-kadoan. Dan baju ini aku udah lama banget gak pernah aku pakai. Aku pakai terakhir kali ya waktu itu abis kado buka, maksudnya abis buka kado kan bajunya ini. Abis itu aku pakai, terus kami foto bareng. Nanti aku spill fotonya ini. Ya kami foto bareng pakai baju ini. Abis itu udah aku simpan, nggak pernah aku pakai dari 2023, 2024, 2025. 2024, 2025, 2026, udah 2 tahun lebih loh. Hari ini baru aku pakai baju ini lagi. Nah, daripada disimpan, mending aku pakai, gitu kan. Dan aku udah habis mandi. Sekarang kan aku lagi libur 1 minggu karena sekolah lagi libur, jadi aku juga libur 1 minggu aku liburnya. Jadi aku gak ngapa-ngapain tiap hari di rumah, di kosan. Ini di kosan aku guys, sorry ya berantakan banget. Jadi ini kosan aku dan aku juga sendiri, gak punya teman. Jadi ya seorang diri, tapi happy banget guys sendirian. Seru banget sendiri, seru banget. Baru kali ini aku ngerasain tinggal sendiri itu gimana rasanya. Aku pernah dengar kata orang tinggal sendiri itu rasanya sunyi, sepi gitu kan. Aku pernah dengar kata orang, katanya gitu, kalau tinggal sendirian itu sunyi, rasanya sepi gitu kan. Tapi buat aku senang banget, malah happy banget tinggal sendirian. Pokoknya happy banget deh, happy banget tinggal sendirian. Dan itu seru banget kayak aku rasanya kayak gimana ya, kayak aku lebih dekat dengan diri aku. Aku lebih dekat dengan diri aku sendiri, dan aku lebih, maksudnya gimana ya, lebih mengenal diri gitu kan. Lebih mengenal diri karena kan sendiri, nggak ada yang gangguin, jadi nggak banyak ngobrol. Cuman kalau ngobrol ya berdoa, ngobrol sama Tuhan kan. Kalau nggak ya ngobrol sama diri sendiri, kayak sekarang kan aku ngobrol sama kalian ya. Oke guys, aku udah habis mandi, jadi aku mau make up dulu. Tapi nggak make up sih, soalnya nggak kemana-mana, cuma pakai sunscreen doang. Jadi ini sunscreen aku guys. Tuh ya, ini sunscreen favorit aku. Aku cuma pakai ini doang, nggak kemana-mana. Walaupun kemana-mana pun juga, kalau aku moodnya lagi bagus baru aku make up. Soalnya aku suka make up, suka banget ngerias wajah aku. Tapi kalau lagi moodnya bagus, soalnya aku ya orangnya kayak mood-moodan gitu kan, jadi
kalau moodku lagi bagus banget, itu aku suka banget makeup, itu aku seneng buat makeup. Tapi kalau moodku lagi nggak bagus, udah deh pakai sunscreen aja, jalan kemanapun itu aku pakai sunscreen aja, nggak peduli aku. Tapi kalau moodku lagi bagus, pengen makeup banget gitu, yang terlihat cantik. Jadi aku cuma pakai sunscreen doang, udah ini aja. Terus sunscreen plus lipstick. Biar cerah mukanya, nggak pucat gitu kan. Udah guys, jadi aku mau sharing lagi guys. Kita sharing ya guys. Jadi tinggal sendiri itu seru banget guys, seru banget. Gak ada yang gangguin. Yang paling aku suka itu yang pertama, gak ada yang gangguin. Gak ada yang gangguin sama sekali, gak ada yang gangguin. Jadi mau ngapain aja terserah. Aku mau tidur jam berapa terserah aku mau bangun jam berapa. Kalau lagi libur terserah aku. Tapi kalau lagi nggak ada kegiatan ya, kalau lagi nggak ada kegiatan apapun, jadi bukan berarti aku bebas nih, bukan berarti semau-maunya aku, enggak. Aku juga punya peraturan. Jadi aku tinggal sendiri bukan berarti aku bebas ya guys, aku bebas melakukan segala hal, enggak. Aku juga punya peraturan sendiri buat diri aku, kayak komitmen. Aku punya komitmen sama diri aku. Jadi aku harus tidur jam berapa, aku harus mengatur waktu aku. Kalau lagi nggak ada kegiatan malam di gereja, kalau nggak ada kegiatan di gereja, atau kalau aku nggak ada urusan di mana-mana, itu aku harus ngatur waktu aku harus tidur jam berapa. Terus pagi kan kalau misalnya lagi kerja, aku harus bangun jam berapa. Terus kalau misalnya pulang kerja aku nggak ada kegiatan, sampai kosan aku harus ngapain. Jadi aku punya waktu tersendiri, maksudnya aku mengatur waktu aku untuk komitmen gitu loh. Jadi aku juga harus komitmen supaya aku cuman pengen belajar komitmen dari sekarang di saat aku masih sendiri, supaya ketika besok-besok aku kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, sudah menikah, aku bisa lebih disiplin waktu gitu. Aku bisa lebih disiplin, konsisten, dan komitmen dengan mengatur waktu gitu kok. Ya begitulah. Oke guys, jadi aku mau sharing apa lagi ya? Aku kan liburnya 10 hari, hampir 2 minggu ya. Jadi antara tanggal 29 aku udah mulai kerja lagi sebagai seorang suster, bukan suster rumah sakit ya. Suster pengawas anak gitu loh. Happy aja dengan kerjaanku yang sekarang sih. Aku happy. Sekarang aku lebih happy karena kayak aku lebih dekat sama diri aku. Aku bisa ngobrol sama diri sendiri, aku bisa lebih mengenal diri, dan aku bisa tahu segala hal tentang diri aku. Dibanding kalau misalnya aku ngerasain banget kalau misalnya sibuk tiap hari, sibuk terus sampai nggak ada waktu buat diri sendiri. Itu rasanya gimana gitu, kayak rasanya hampa gitu. Karena aku udah ngalamin hal itu ya, makanya aku bisa ceritain di sini. Jadi selama aku belum resign dari pekerjaan aku yang lama, itu ya sibuk banget sampai punya waktu buat diri sendiri aja susah gitu. Ada waktu buat diri sendiri, maksudnya ada waktu istirahatnya. Tapi kan kalau kerjanya dari pagi sampai malam, terus
setelah habis kerja kan masih ada waktu beberapa jam gitu kan, sejam 2 jam mungkin kan, tapi itu kayak harusnya waktu, kayak harusnya beberapa waktu itu buat diri sendiri, kita kasih buat diri sendiri, tapi aku ngerasa waktu itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena aku punya banyak kegiatan, jadi pulang kerja ada kegiatan di sini, aku harus berangkat, pulangnya udah malam. Kalau misalnya nggak ada kegiatan ya, kalau misalnya nggak ada kegiatan, itu bisa banget buat aku kasih waktu itu untuk diri sendiri. Tapi posisinya udah capek banget. Iya, posisinya itu udah capek banget karena dari pagi sampai sore sampai malam itu sibuk banget, gak ada waktu untuk istirahat sebentar aja, gak ada. Jadi itu udah sibuk banget. Jadi sampai sini waktu yang bisa kasih buat diri sendiri itu udah aku nggak bisa pakai karena rasanya udah lelah banget ini tubuh. Rasanya udah capek banget, udah lelah banget, capek banget pikirannya, lelah banget tubuhnya. Jadi ya udah deh, aku istirahat. Aku pakai waktu itu untuk istirahat. Aku istirahat sampai mau ngapa-ngapain aja. Belibet. Mau ngapa-ngapain aja udah rasanya udah aku pengen tidur gitu. Jadi lelah banget rasanya. Jadi susah untuk kasih waktu buat diri sendiri, susah banget. Jadi kayak mau mengenal diri sendiri itu susah banget. Tapi sekarang puji Tuhan banget, sekarang pekerjaanku yang sekarang ini walaupun agak ini sih, maksudnya ya agak capek sih, ada capek ya, namanya pekerjaan pasti ada rasa capeknya. Gak ada pekerjaan yang gak ada capek, adalah pasti. Kalau pekerjaan yang gak ada capek itu bukan kerja namanya. Tapi pekerjaanku yang sekarang lumayan enak karena aku berangkatnya pagi, jam 6 aku udah berangkat, setengah 7 aku udah pulang, sampai di sini jam 8 kadang-kadang, sampai sini jam 7 kadang-kadang. Karena perjalanannya itu kalau misalnya aku naik Grab, tapi aku naik Grabnya kecuali ada kegiatan. Kecuali aku ada kegiatan di gereja, baru aku pulangnya naik Grab, jadi cepat. Aku sampai sini jam 7 atau jam 7 kurang lah gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak naik Grab, aku nggak ada kegiatan, aku naik Jaklingko. Jadi kalau aku naik Jaklingko dari sana setengah 7, jam 7 kurang aku sampai sini jam 8. Jadi sejam perjalanannya karena harus naik berapa kali, naik 3 kali, jadi transit 3 kali aku transit baru aku sampai sini. Jadi sampai sini sekitar 1 jam lah gitu perjalanannya. Tapi puji Tuhan enak, aku rasanya enak banget karena aku kerjanya juga tenang, gak ada yang bawelin aku, pokoknya beda banget sih. Jadi aku syukurin pekerjaan aku yang sekarang dan ya happy aja lah, nikmatin aja prosesnya, apapun prosesnya Tuhan. Aku cuman belajar untuk menjalani, mensyukuri dan menikmati hari-harinya. Tetap semangat juga buat kalian ya. Jangan patah semangat, jangan lupa untuk bersyukur, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Dan tetap semangat. Harus bilang ke diri sendiri, kamu pasti bisa gitu. Itu paling penting. Boleh semangatin orang lain, tapi jangan lupa untuk semangatin diri sendiri juga. Kalau kamu nggak bisa semangatin diri sendiri, sama aja kamu semangatin orang lain, tapi percuma. Jadi kamu juga harus duluan semangatin diri sendiri, baru bisa semangatin orang lain. Oke? Good. Bye-bye. Sekian sharing kita hari ini, dan tunggu konten aku selanjutnya. Oke? Bye-bye. Bye.